Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata, kalau Juni ini tak kunjung deklarasi Capres-Jawapres, PKB ancam evaluasi koalisi dengan Gerindra ya. Setelah koalisi perubahan dan juga ya ada Muhaimin juga ya. Kalau cawapres-cawapresnya tidak jelas begitu ya, mending dievaluasi ya. Tetapi selama ini kalau ada ketergantungan begitu ya, Muhaimin mau cawapres apa tidak begitu ya. Kita lihat saja bagaimana perkembangan itu begitu. Tapi ini menarik begitu ya. Ini harus menemukan titik temu bahwa ya siapa sih sebenarnya cawapres Pak Prabowo begitu kan. Karena koalisi Pak Prabowo selama ini masih belum terbentuk begitu kan. Kalau memang dia terbentuk kan tidak tahu wakilnya siapa begitu ya, yang digodok siapa mereka begitu ya. Jadi yang diincar siapa posisinya begitu. Jelas kalau orang lain Muhaimin tidak mau di situ begitu ya. Kalau berbeda dengan koalisi perubahan sudah menemukan satu titik ya, satu satu temuan cawapres begitu namanya ya, temuan nama begitu ya untuk mewakili atau untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan begitu. Ya, inilah yang kemudian apakah selama ini Pak Muhaimin ya akan menjadi cawapres atau tidak. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, kalau Juni tak kunjung deklarasi Capres-Jawapres, PKB ancam evaluasi koalisi dengan Gerindra. Perasaan judulnya kemarin juga begitu ya, kalau sampai Juni habis tidak segera umumkan Capres, Demokrat bakal pertimbangkan dukungan ke Anies ya. Emang Prabowo udah menyatakan maju ya, mau jadi capres ya. Prabowo lebih pas dengan Airlangga daripada dengan Caimin. Ya, koalisi dengan Pak Airlangga, biarkan PAN dengan PKB masuk ke Anies Baswedan, bisa saja seperti itu begitu ya. PKB ya evaluasi koalisi dengan Gerindra. Lah kenapa fotonya dengan Anies ya? Ayak-ayak wai ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ini Caimin sudah bukan rahasia lagi sebagai ya rakyat takut dihianati, wong guru saja dihianati. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi Muhaimin ini sekarang itu sebagai cawapres saya kira kuat begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi mengapa dia ngotot untuk menjadi cawapres? Karena pada hakikatnya PKB ini sangat solid sekali di bawah begitu kan. Bisa saja itu memenangkan begitu kan. Orang yang tidak begitu menghiraukan PKB hari ini tapi menunjukkan eksistensi bahwa ya PKB akan menang begitu kan. Ya buktikan aja nanti, karena masa dari PKB ini sangat luar biasa walaupun banyak di satu sisi begitu ya pro dan kontra di situ begitu. Nah, sekali-kali kita lihat orang lain yang panik lah, baru dikasih hasil survei SMRC ya aja udah di belingsatan ya. Bahkan ini banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen. Tapi kenapa sih orang begitu ngotot mengkritik PKB begitu kan? Tetapi pada hakikatnya kan saya rasa PKB itu ya dari tingkat desa saja itu solid luar biasa, apalagi kader-kadernya di situ begitu kan. Saya rasa ini menjadi sasaran untuk menjadi cawapres begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan begitu ya. Heran ya, semakin banyak yang menggoreng cawapres untuk segera diumumkan. Lah, capres Ganjar juga belum diumumkan capresnya. Maka dari kita jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu kan. Ya pada hakikatnya bangunlah komunikasi dengan Gerindra bagaimana tujuannya begitu, maksud dan tujuannya bagaimana begitu kan. Terus lalu kemudian apa sebenarnya yang harus kita lakukan kalau sudah perbincangan-perbincangan itu begitu. Tapi yang jelas ya capresnya tetap Pak Prabowo begitu ya. Ya nggak tahu kalau memang PKB ingin mengusul dari tokoh yang lain misalnya, ya bisa saja itu terjadi begitu. Seperti tokoh-tokoh NU begitu ya, bisa saja. Seperti Kiai Ma'ruf Amin untuk maju lagi bisa saja seperti itu. Itu sangat menarik sekali begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, kalau Juni tak kunjung deklarasi Capres-Jawapres, PKB ancam evaluasi koalisi dengan Gerindra ya. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berencana melakukan evaluasi terhadap kerjasama politik dengan Partai Gerindra.
Ancaman evaluasi itu dilontarkan PKB seiring dengan harapannya agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dapat mendeklarasikan capres dan cawapres pada Juni. Iya, biar tahu mereka siapa cawapresnya begitu kan. Walaupun tidak diungkapkan ke publik ya, walaupun belum dideklarasikan ke publik, tapi kan setidaknya menghasilkan satu nama siapa cawapresnya begitu. Kalau capres kan sudah jelas Pak Prabowo di situ begitu ya. Ya biar biar PKB itu punya di satu sisi punya pandangan yang lain begitu kan. Bisa saja ya ke Koalisi Perubahan, bisa saja ke yang lain begitu ya. Wakil Ketua Umum PKB Jaizul Fawait mengatakan bahwa keinginan melakukan deklarasi bukan hanya harapan PKB, melainkan ya masukan dari beberapa tokoh, ulama dan kiai. Terlebih sebelumnya Ijtima Ulama sudah memberikan ya saran deklarasi dilakukan pada Ramadan kemarin. Betul ya, tetapi menurut kami pribadi dalam strategi politik itu kita harus jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu kan. Karena kalau sudah jelas bahwa cawapresnya itu adalah Muhaimin ya, kita tahu dari lawan-lawan mereka sendiri akan melakukan satu celah begitu kan. Ya bisa saja, semua capres-cawapres kan punya celah di situ begitu ya. Bahkan sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan di bulan Juni. Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja. Ya begitu ya, evaluasi. Kata Jazil Kompleks Parlemen Senayan. Artinya dinetralkan itu bisa memihak ke yang lain, bisa memilih kepada Pak Erlangga dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu. Tapi PAN hari ini ya ketika dia bertemu dengan Partai Gerindra, maka kemudian yang menyodorkan itu cawapres itu yaitu Pak Erick Thohir begitu kan ya. Kalau memang dia benar ya itu sebuah catatan ini baik begitu kan. Tapi bagaimana nasib dengan Muhaimin yang dibangun sejak awal begitu? Apakah hanya sebagai gimmick saja begitu ya? Bahkan Jazilul ya menegaskan mengapa ada target waktu ya deklarasi maksimal dilakukan pada Juni. Ia menyoroti deklarasi yang kerap diundur. Itu dari kiai ya, bukan saya, bukan Ijtima Ulama. Kalau dari Ijtima Ulama itu kita sudah 2 kali lebaran. Waktu itu lebaran Idul Fitri. Para kiai sudah minta ini ya, sekarang sudah lebaran kurban ya. Jadi nunggu lebaran apa lagi? Ya, lebaran itu hamil apa selesainya? Enggak ketemu nanti, tutur Jazilul ya. Bahkan Jazilul memandang wajar apabila para tokoh serta ulama menyampaikan agar ada tanggal waktu ya, tengkat waktu ya deklarasi capres dan cawapres Juni ya. Pak Jazil sampaikan ke Pak Muhaimin ya agar di bulan yang baik ini Idul Adha kemarin Idul Fitri enggak jadi ya. Kalau enggak jadi dievaluasi saja. Ini kan menarik begitu kan. Jadi ya kalau memang dievaluasi begitu kan secara betul apakah nanti ya ada ketergantungan misalnya ya lalu kemudian sampai hari ini masih belum menemukan siapa sosok wakil dari Pak Prabowo begitu kan. Kalau memang Erick Thohir menjadi wakil Pak Prabowo, tentu yang disodorkan, yang diterima itu adalah Partai PAN. Partai PAN dengan Partai Gerindra itu sudah cukup ya 20% presidensial threshold begitu. Lantas bagaimana dengan Muhaimin? Muhaimin bisa saja kepada Pak Erlangga di situ begitu ya, menjadi 4 poros nantinya itu semakin semakin luar biasa di situ. Tapi kita lihat saja begitu kan. Ya bisa saja kalau 4 poros bisa saja nanti ya head-to-headnya adalah bisa saja ya Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu, bisa saja seperti itu begitu. Karena politik kita dinamis begitu kan, tidak menentu di situ begitu. Tapi kalau saya rasa Pak Erlangga bergabung kepada Anies Baswedan, maka tentu ini menjadi kekuatan luar biasa di situ begitu ya. PKB bagaimana Muhaimin? Muhaimin bisa saja memilih yang lain di situ begitu ya. Bisa saja berkoalisi kepada PDIP di situ. Ya, tetapi saya rasa sebagai PKB saya rasa netral di situ begitu. Dalam artian apa? Bisa masuk kepada Prabowo, bisa masuk kepada PDIP, bisa masuk kepada Anies Baswedan begitu. Itulah kehebatan PKB di situ begitu. Tapi berbeda dengan PAN begitu kan. PAN harus masuk kepada Pak Prabowo, masuk kepada Pak Ganjar di situ begitu. Kalaupun kedua-duanya diterima begitu. Kalau tidak diterima ya bagaimana begitu kan. Sedangkan Erick Thohir itu naturalisasi agamis atau religius begitu kan. Seharusnya kan nasionalis, religius atau agamis begitu kan. Nasionalis, sosialis begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya bisa saja itu ada kegagalan di situ begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap
setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat Ini.